Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga bahasan kita kali ini terkait waspadai radang amandel. Karena pengalaman pribadi di praktek pun banyak anak-anak yang konsultasi dikit-dikit di center, dibilangin amandelnya radang. Nah, untuk pembahasan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah mengundang narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Selvi Sira, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala leher atau SPTHT BKL. Selamat pagi, Dok. Pagi. Oke, gimana kabarnya Dr. Selvi ya gini? Alhamdulillah sehat. Tadi lari, Dok, ya ke sini? Sempat 30 menit doang. Oke, siap, Dokter. Menarik, Dok, ya tema kita kali ini terkait waspada radang amandel. Karena memang banyak, Dok, ya pasiennya. Oke, siap, Dok. Sebelum kita masuk ke radang amandelnya dulu nih, Dok. Kita mau bahas-bahas singkat nih terkait bagaimana sih, Dok, proses kita bisa mendengar, mencium, dan menelan. Karena memang ini spesifikasi bilang dokter, Dok, ya. Oke, Dok, silahkan, Dokter. Oke, dari sini kan ada THT BKL ya, telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Jadi itu berhubungan semua, nanti amandel ke telinga juga, ke hidung juga. Jadi kita akan bahas sedikit ya tentang bagaimana kita bisa mendengar, mencium, atau menelan. Sebenarnya sih Dr. Cila, itu nggak benar kalau mencium ya. Kalau kita mencium berarti pakai bibir ya. Itu mencium ya. Sebenarnya yang benar itu yaitu menghidu. Karena kan odoran yang kita cium. Jadi selama ini kan taunya mencium doang. Iya, soalnya kan beda kan ya. Menghidu. Kita coba bahas sedikit tentang kenapa kita bisa sampai mendengar nih. Pakai gambar aja ya. Dari luar deh kita lihat dulu, Dok. Kalau dari luar kita lihat ada kuping nih, ada daun telinga nih, Dok. Itu sudah bagiankah dari proses kita mendengar atau gimana, Dok? Benar, dari luar itu kan ini daun telinga. Nanti ada saluran telinga. Nah, kemudian sampai ke gendang telinga bahasa awamnya. Nah, kemudian suara semua bunyi dikumpulkan daun telinga menjadi satu. Kemudian diteruskan melalui jalur saluran CAE namanya, Canalis Acousticus Externus, sampai ke membran timpani atau istilah umumnya gendang telinga. Di situ suara dipantulkan, kemudian diteruskan melalui proses osikula pendengaran semua yang tulang-tulang paling kecil itu yaitu tulang-tulang pendengaran ya. Habis itu kemudian terjadi proses konduksi, transduksi, terjadi impuls sampai ke telinga tengah, telinga dalam. Terjadilah sampai suara bisa kita dengar. Jadi kalau misalnya kita bermasalah di gendang telinga, otomatis pendengaran akan berkurang dan sampai selanjutnya. Itu proses mendengar dibagi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, ini speaker suaranya di mana nih, Dok? Kan kalau kita nangkep suara nih, Dok, itu yang ibaratnya amplifiernya, Dok, ya? Itu di bagian mana, Dok? Telinga singit. Bagian belakang, Dok, ya. Oke, siap. Jadi memang kalau kita menerima suara itu langsung diproses tadi dari tiga bagian tadi itu, Dok, ya. Karena kalau memang tadi saya bilang kalau gendang telinganya bocor, otomatis akan terjadi gangguan pendengaran, namanya gangguan pendengaran konduktif. Karena konduksi suaranya tadi yang terganggu. Ini yang mendengar, Dok, ya. Sekarang yang menghidu, Dok. Menghidu ya, yang tadi mencium ya. Ini Dok. Tampak anatomi hidung dari samping ya. Dok. Ini nih sering yang orang bilang polip ya, Dok, polip ya, Dok. Iya, benar-benar. Itu sebenarnya bukan polip. Semua itu manusia itu semua namanya punya konka. Ada konka yang membesar, ada yang tidak bisa dikasih obat, tidak bisa mengecil. Itu konka ya. Jadi kadang-kadang tuh pasien datang, Dok, tolong Dok, saya mau operasi polip. Bukan, itu konka. Ini yang pertama kali kita rasakan, kita lihat di depan hidung itu, Dok, yang agak menjorok keluar hidung. Itu konka, Dok. Karena kalau polip tuh lain lagi dan dia akan berbau. Nah, jadi tuh odoran itu masuk melalui udara, masuk ke hidung.
kemudian bercampur dengan mukus-mukus itu sekret dalam hidung, terjadilah melengket di kemoreseptor ke hidung, kemudian terjadilah penciuman. Ya, makanya kalau kita pilek atau itu kadang-kadang kan penghidunya kurang bagus kan? Iya, karena itu terganggu. Karena ada saraf-saraf juga di situ ya, di saluran hidung itu dok ya. Tapi kayaknya lebih pendek dibandingkan yang telinga tadi dok ya untuk hidung. Iya, karena kan lebih dekat ya. Cuma sekarang banyak juga yang mengalami gangguan penghidup post-COVID. Ya gejala sisa dok ya. Iya, anosmia ya. Kemudian yang untuk menelan dok ya. Tadi udah menghidu, sekarang untuk menelan. Ini kalau biasanya ada. Iya, hidung dulu ya tadi ya. Dimana kalau misalnya penghidunya bagus, tapi drainasenya yang bermasalah itu yang baru dinamakan sinus. Kadang-kadang pasien juga datang, dok, saya sinus nih, padahal baru ingusan doang. Padahal belum segitunya. Sinus ini banyak sekali proses sampai terjadi sinus. Bisa dari akibat dari rinitis alergi dulu, akibat batuk pilek yang berulang, baru ke sinus. Kadang pasien datang, dok, operasi sinus. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu, Ferguson. Oke dok, ini sinus sendiri ini fungsinya ada dok? Ada, itu buat drainase. Seperti di gambar itu sebelah kanan itu sinus normal ya. Yang sebelah kiri itu sinus yang terjadi inflamasi. Sebenarnya sinus tuh nggak kosong. Di mana itu tempat drainase, ada sinus frontal namanya yang paling atas. Makanya kalau yang terjadi sinusitis frontal itu yang sakit banget daerah sini. Kalau lagi sholat atau sujud daerah sini juga. Nah, ada juga sinus maxillaris yang di daerah pipi. Biasanya itu terjadi paling sering tuh akibat gigi yang nggak dirawat, nah jadi infeksi akhirnya ke situ. Jadi sinusitis yang itu gambar yang normal sama yang tidak normal. Ini juga membantu dalam proses menghidu dok ya? Ya, karena kalau ada pasien dengan sinusitis, rinitis akan mengganggu. Karena kan terjadi inflamasi. Jadi saraf-saraf olfaktor yang di sini terganggu. Siap dok. Kemudian yang terakhir tadi menelan dok ya. Proses singkat untuk menelan. Ya, telinga hidung tenggorokan menelan itu. Nah, di situ ada namanya amandel atau tonsil. Di situ kan mulut ini fase menelan tuh ada 3. Fase oral, fase faring, sama fase esofagial. Dimana fase oral di situ kita mengunyah makanan pelan-pelan sampai jadi bolus. Dan dia akan melewati daerah amandel itu yang di belakang. Itu seperti gambar, amandel itu posisinya di belakang lidah. Karena kalau kita telan bulat-bulat itu yang suka nyangkut. Benar dong. Makanya ada harus kunyah berapa? 32 kali ya. 32 kali ya dok. Tapi kan nggak sampai segitu ya. Buru lapar ya. Benar. Nah, itu ada betulnya juga di Al-Quran itu bilang 32 kali. Karena itu memang di mulut harus jadi bolus. Jadi kalau sudah melewati tonsil, melewati fase faring, itu dia sudah lembut. Karena itu sudah fase nggak sadar. Itu gerakan faring ke esofagus itu hanya 1 detik. Gimana kita nanti menutuplah pita suara itu, karena kalau enggak namanya kita keselak. Betul. Ya kan? Ngomong sambil makan biasanya keselak. Karena bahaya kalau makanannya masuk ke esofagus aman, tapi kalau masuk ke trakea pasien akan sesak. Nah, kenapa juga makanan harus dikunyah? Misalnya nih makan bakso bulat-bulat telan, dia akan nyangkut di esofagus. Nah, itu di esofagus paling ada penyempitan. Krikoid namanya itu paling sempit. Di situ pasien biasanya terjadi corpus alienum, bakso lah, macam-macam, kayak gigi palsu lah. Iya, karena di situ sempit banget. Jika dia sudah melewati penyempitan awal, selanjutnya akan loss karena lumennya lembut. Tapi kalau di situ yang bikin nyangkut. Jadi gunanya makanan itu jadi bolus ada. Siap dok. Sedangkan untuk tema kita kali ini terkait amandel dok ya. Jadi amandel itu memang posisinya di dalam mulut, di belakang lidah tadi dok ya. Biasanya kan orang-orang ngebedain dengan yang menggantung itu dok. Kan biasa kalau kita center-center yang lebih nampak tuh yang menggantung kan dok. Itu apa itu dok? Itu namanya ovula. Sebenarnya amandel ini masuk di dalam seperti gambar itu Waldeus tonsillaring. Itu tonsil itu sebenarnya bukan amandel aja. Tonsil itu ada tonsil faring yang namanya adenoid. Adenoid itu yang biasa anak-anak yang usia 0 sampai 14 tahun. Biasanya anak-anak itu suka ngorok tidurnya. Nah, itu tonsil berasal di belakang. Yang habis itu ada namanya nodul posterior pharyngeal wall. Itu biasanya kita lihat buka mulut ada kayak bintik-bintik nodul di faringnya. Itu termasuk
komponen dari Waldeus tonsillaring. Kemudian ada juga tonsilla lingualis. Jadi kalau lidah kita dikeluarkan, Dokter Cila, di belakang itu ada tonsilla lingualis namanya. Dan itu yang paling biasa menyebabkan pasien dengan keluhan mengganjal. Karena di belakang lidah kan dekat dengan esofagus sudah ya. Jadi kita mau nelan tuh kayak mengganjal. Nah, ini yang paling memang sering itu yaitu tonsilla palatina, yaitu amandel yang ada kanan kiri ini. Nah, kalau yang tengah itu ufula. Memang kadang-kadang pasien datang, dok, ufula bengkak. Memang bisa bengkak, itu namanya penyakit uvulitis. Cuma yang dinamakan amandel tuh kanan kiri. Itu. Jadi sebenarnya tonsil tuh banyak. Cuma yang paling sering itu tonsilla palatina. Oke, berarti amandel tadi bahasa kedokterannya tonsil palatina, dok ya. Oke, itu semuanya ada di dalam mulut, dok ya. Jadi bukan di dalam telinga, bukan di mana, tapi di mulut. Saat kita buka mulut kelihatan yang di kiri kanan, dok. Dan semua orang pasti punya tonsil palatina, dok ya. Cuma ada infeksi sama ada tidak. Oke, siap Dokter Selvi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk proses ininya, dok ya. Nanti kita bahas yang oke. Kemudian, dok, tadi kita udah bahas terkait proses fisiologisnya. Sekarang untuk radang amandel ini sendiri, dok, itu apa sih, dok, pengertiannya? Iya, tonsilitis itu kan amandel itu namanya tonsil ya, sesuatu yang ngadang ditambah itis-itis. Nah, tonsilitis. Tonsilitis sendiri itu ada yang akut sama kronis. Akut itu biasanya terjadinya kurang dari 3 bulan. Kalau kronis sudah lebih dari 3 bulan atau sudah berulang amandelnya. Jadi itu terjadi peradangan pada amandel. Amandel sendiri itu kan fungsinya untuk pertahanan tubuh. Tetapi karena kerja kerasnya, saking kerasnya itu akhirnya dia membengkak. Jadilah tonsilitis. Jadi bisa akut, bisa kronis. Berarti peradangan pada amandel tadi, dok ya? Oke, banyak nggak sih, dok, insidensinya di praktek, dok? Banyak. Tiap malam pasti ada. Tiap hari pasti ada. Rata-rata. Cuma kadang-kadang pasien itu tadi yang kadang-kadang ufulanya juga dikiranya amandelnya. Iya, sering banget itu. Dia tuh kasus kedua setelah nasofaringitis akut. Kan setelah batuk pilek pasti amandel. Karena rata-rata kalau datang ke praktek kecil pun juga batuk pilek, dok, ini karena amandelnya kok, tolong dilihatin. Udah ada mindset bahwa batuk pilek itu disebabkan karena amandel yang radang, dok. Padahal kan nggak semua ya. Oke, siap, dok. Untuk faktor resiko, dok, dan penyebab terjadinya radang amandel ini apa aja sih, dok? Faktor resikonya memang lebih beresiko pada anak-anak ya. Karena kan kekebalan imun anak-anak beda sama dewasa. Makanya biasanya paling sering itu 5-14 tahun. Dimana dia sudah mulai jajan, makan sembarang, dan tidak bisa menjaga kebersihan dirinya. Anak-anak begitu ya. Beda sama dewasa, tapi dewasa pun ada ya. Ya kan nggak semua juga dewasa yang nggak suka jajan. Itu sih karena kekebalan tubuh dan makanannya sih. Oke, siap, dok. Sebenarnya kalau untuk fungsi normalnya sendiri, tadi amandel ada fungsi normalnya, dok ya? Iya. Buat pertahanan tubuh. Benar. Itu dari anak sampai dewasa atau gimana, dok? Sebenarnya udah sampai dewasa. Cuma memang pas anak-anak usia 0-14 itu kan masih kekebalan tubuhnya kurang bagus ya. Jadi itu berfungsi semua sampai selesai. Cuma bukan salah satu kekebalan tubuh aja ya. Karena kan kadang-kadang pasien itu kalau sudah disarankan operasi misalnya aja ya. Dok, gimana, dok, setelah operasi kekebalan tubuhnya hilang? Enggak, itu bukan salah satu kekebalan tubuh. Jadi masih banyak kekebalan tubuh yang lain. Tapi jika amandelnya sudah terinfeksi, kekebalan tubuh ini rusak. Dia nanti akan mengganggu yang lain. Jadi yang sering bisa sehat-sehat aja karena ada amandelnya suka batuk pilek, berulang gitu terus. Salah makan dikit sakit lagi. Jadi bukan salah satu kekebalan tubuh aja ya, masih banyak. Masih banyak yang lain, dok ya. Oke, siap, dok. Tadi sudah faktor resiko kebanyakan anak, dok ya. Kalau penyebabnya, dok, benarkah es-esan, makanan-makanan mengandung micin atau apa itu bisa menyebabkan radang pada amandel, dok? Iya, faktor penyebabnya ya? Iya, dok. Penyebabnya itu kan memang infeksi ya, micin, es-esan, betul, karena kan kayak es krim itu sifatnya iritatif ya, jadi dapat memudah kuman masuk, dan es krim itu manis, jadi itu maksudnya tempat bakteri yang bagus untuk tumbuh di dalam itu, jadi merangsang itu, apalagi kalau misalnya kekebalan tubuh kita kurang bagus, minum es, makan micin, ya langsung deh kena.
Oke, berarti memang penyebabnya itu. Adakah kuman-kuman tertentu, Dok? Misalnya gini. Yang paling sering penyebabnya, Dok. Yang itu paling sering itu kan banyak kuman ya, Streptococcus beta hemolyticus tipe A, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, tapi yang paling sering sih Streptococcus hemolyticus tipe A itu. Oke, berarti memang karena bakteri, Dok ya. Kalau virus bisa, Dok? Bisa, awal-awal virus dulu. Kalau awal virus biasanya pasien batuk ringan, demam. Nah, kemudian kalau sudah sampai infeksi ke bakteri. Oke, siap, Dok. Jadi tadi memang bisa karena bakteri, bisa karena virus, dan juga makanan-makanan iritatif tadi, Dok ya, yang bisa menyebabkan radang pada amandel ini. Iya, karena kalau yang selalu ketemu saya dengan amandel, saya akan selalu pesanin jangan makan micin dan minum es. Selalu ketanya, kenapa micin, Dok? Iya, karena bahasa sekarang micin ya, pada petsin kalau bahasa dulu ya. Jadi bahasa kerennya micin, Dok. Iya, karena paling sering banget micin, jauh-jauh dari Indomie. Iya, betul, Dok. Nggak boleh sebut merek ya. Mie instan, terus snack. Ya itu banyak micinnya, Dok ya. Banget, ya. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, kita sudah bahas terkait faktor resiko dan penyebab. Sekarang gejalanya, Dok. Gejalanya itu selain tadi ada batuk pilek, ada apa lagi sih, Dok? Nyeri pada tenggorokan termasuk, Dok ya? Iya. Biasanya kalau anak-anak itu pasti yang pertama itu nyeri menelan ya. Kan nyangkut nih, ada gede, apalagi yang gede banget ya. Satu, nyeri tenggorokan, ada batuk, ada demam, malaise itu kayak lemah segala badannya, karena kan kekebalan tubuh dikena ya. Iya. Habis itu kadang-kadang kalau misalnya sampai ingusnya sampai sakit telinga, nanti akan jelaskan selanjutnya kalau sampai kenapa sampai ke telinga juga. Orang amandel sakit juga ke telinganya. Kadang ada juga dia bisa ngeluh, kodok muncul benjolan. Iya. Kalau sudah lama banget akan muncul benjolan getah bening. Oke, siap, Dok. Jadi gejala-gejalanya tadi saya ulang, ada batuk pilek, nyeri menelan, bisa gangguan di telinga, Dok ya, sama ada benjolan di leher. Kalau termasuk nggak, Dok, demam? Iya, demam. Demam, malaise tadi itu, Dok ya. Oke, siap, Dok. Gimana, Dok, bisa terjadi? Padahal kan amandel nih, Dok. Kok bisa sampai ke telinga? Kok bisa sampai ke demam? Itu gimana, Dok, mekanismenya? Kalau misalnya kan amandel ini infeksi ya, tonsilitis, demam pasti. Kalau ada radang pasti demam. Kalau ada semua pasti peradangan. Nah, kenapa bisa sampai sakit menelan? Otomatis karena kan makanan infeksi susah makannya. Ya, kenapa sampai ke telinga, Dok? Ya, kan namanya tuberculosis ya. Nah, di situ pasien batuk pilek nggak diobatin, masuklah ingus ke telinga tengah, maka hampir terjadi otitis media efusi. Pasien-pasien gitu datang, Dok, sakit telinga saya, Dok, riwayat ada amandel anak saya. Udah berobat, udah pas saya lihat endoskopi atau otoskopi saya, telinganya genang telinga udah penuh dengan ingus. MT-nya sudah, membran timpani atau genang telinga sudah bengkak, mau keluar, mau pecah itu istilahnya ya. Nah, karena dia gimana? Karena pasiennya itu sudah terlalu banyak ingus di belakang, sakit menelan, nggak bisa ngeluarkan juga, lewat mulut, lewat hidung, akhirnya jalanlah ke telinga. Ya, itu sampai bisa ke telinga sakit. Kalau dibiarkan, bisa pecah gendang telinga. Kalau pecah ya lain lagi, Dok ya. Iya. Padahal karena radang amandel doang tadi, Dok ya. Iya. Ternyata bisa sampai ke telinga, bisa kemana-mana. Oke, Dokter Self, ini pembahasannya menarik, tapi Cila izin jeda iklan sebentar dulu nih, Dok. Oke, pemirsa TV di rumah, kita jeda iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama maju, UMKM jadi jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Ya. Kerja keras, tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menemukan
Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Hei, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Nah, ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman? Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Oke pemirsa sehat TVRI Rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dalam tema terkait waspadai radang amandel dengan narasumber kita Dr. Selvi Sira, spesialis THT BKL. Oke Dr. Selvi, kita udah bahas terkait gejala, terkait faktor resiko, penyebab. Sekarang dok, jika ada pasien yang berkonsultasi ke dokter terkait gejala tadi, untuk penegakan diagnosis amandel sendiri, radang amandel, apa yang dokter sarankan dok untuk dilakukan pemeriksaan? Oke. Kan kita untuk mendiagnosa pasien itu tahapan kita semua tahu ya pasti ya kalau dokter ya. Harus anamnesa dulu, kita baik-baik tanya pasiennya apakah ada demam, batuk, pilek, habis itu serangan ini apakah berulang, setahun berapa kali, itu akan mempengaruhi nanti hasil terapinya ya. Nah, setelah anamnesa kuat, kita pemeriksaan fisis. Ya kalau di THT sendiri pemeriksaan fisisnya ada 3. Pertama ya karena keluhan yang di amandel kita buka faringoskopi. Faringoskopi kita lihat derajat tonsilnya gimana. Ada tuh gambar saya bikinkan ya. Oke. Ini derajat-derajatnya dok ya. Dari derajatnya ada berapa dok? Ada 4 ya. Dimana ada yang namanya T0. Nah, T0 nggak dihitung. T1 itu semua pasien, semua manusia, semua orang tuh pasti punya tonsil. Itu namanya T1. Kalau T2 itu tonsil sudah membesar, tapi masih mencapai pilar tonsilnya. Ya, seperti di gambar ya. Kalau sudah T3 itu sudah melewati pilar tonsil tersebut. Nah, ini yang namanya T4 sudah sentuhan atau istilahnya itu kissing tonsil. Ini harus segera dioperasi. Nah, memang kadang-kadang pasien itu maunya nunggu T4 doang baru mau dioperasi. Padahal nggak gitu, semua kita operasi. Tapi kalau sudah T4 ya wajib, tapi resikonya ya karena udah gede banget. Pasti kan anestesi susah, masang biusnya. Habis itu perdarahan juga lebih besar dibandingkan yang kecil. Nah, itu ada nama gambar 0, itu T0. Istilah T0 sendiri ya itu yang sudah operasi. Jadi kita bisa tahu kalau pasien datang dengan keluhan, dok, ini saya sudah operasi, kelihatan dari mulutnya. Tapi karena pasien, dok, sudah operasi kok masih batuk pilek? Ya pastilah, bukan maksudnya dengan operasi kita nggak batuk pilek lagi. Karena beda penyebab dok ya. Iya, kadang pasien gitu, udah operasi kok dok, kok batuk pilek lagi dok? Iya, padahal bukan itu. Satu penyebabnya kita hilangin nih. Masih ada penyebab lain ya. Kan banyak faktor resikonya ya. Jadi bukan yang di atas ini ya, Dr. Cila ya. Itu seperti di gambar yang di atas itu bukan amandel. Oke dok, yang ganteng yang di tengah-tengah. Ya, siap dokter. Kemudian tadi pemeriksaan apa lagi dok? Selain tadi faringoskopi? Rinoskopi.
Anterior itu lihat di hidung. Kenapa? Ya kita mau lihat juga dari hidung itu bisa kita lihat juga apakah ada tonsil di belakangnya, adenoid yang tadi saya bilang. Nah, lihat bagaimana sekretnya. Kan orang kena amandel pasti ingusan. Kita juga lihat dari hidungnya. Bukan hanya lihat mulutnya doang. Ada hubungannya tadi telinga, hidung, tenggorokan. Kalau sudah aman, nah kita lihat juga telinganya. Kenapa bisa Dokter Cila lihat telinganya? Kayak tadi yang saya sebutkan ada namanya otitis media efusi yang ingusnya sampai ke telinga. Kalau nggak segera dilihat, nanti bisa penuh di telinga tengah, kelihatan di gendang telinga kita nih, langsung bisa pecah. Itu yang ditakutkan. Paling sering datang dengan komplikasi itu. Berarti tadi 3 pemeriksaan dasar selain anamnesis tadi dok ya. Ada tadi faringoskopi, rinoskopi, sama otoskopi. Itu buat ngelihat saluran 3 tadi, telinga, hidung, tenggorokan. Satu lagi. Apa itu dok? Seklenjal getah bening. Oke dok. Karena di situ pasien-pasien dengan amandel yang sudah lama biasanya akan dapat benjolan-benjolan di sini. Makanya nanti kalau di praktek juga lihat-lihat kalau sudah ada kayak gitu, ada indikasi untuk diangkat. Siapa tahu dikirain tiroid dok. Nah iya beda itu. Kalau tiroid mah di sini. Iya biasa di pinggir sini. Iya oke dok. Berarti 4 pemeriksaan tadi dok ya. Ada pemeriksaan penunjang dok untuk pasien-pasien seperti ini? Sebenarnya ada yang culture swab ya, buat lihat streptococcus, tapi jarang sih kita lakukan itu karena kita lihat dari ini kan kita bisa mendiagnosa ya. Kecuali kalau memang mau dioperasi, biasanya kita juga minta buat anak-anak ya. Ada foto true lateral buat di samping. Untuk melihat adenoid. Adenoid itu tonsila yang di faring yang di atas. Yang di atas tadi. Ya, karena kalau anak-anak itu biasanya pembesaran di situ juga. Selain amandel di situ juga. Makanya sering ditanyakan pasti anamnesa apakah pasiennya mengorok nggak tidurnya. Karena kalau itu menutup pasti. Jadi kalau misalnya operasi nanti tindakannya sekalian di kuret yang bagian adenoid. Tapi dilihat dulu indikasi operasinya ya. Oke. Siap dokter. Jadi tadi pemeriksaan perlu nggak dok pemeriksaan darah, pemeriksaan? Kalau lihat demamnya ya berapa hari kan ya. Iya. Dan kalau persiapan operasi baru. Baru pakai pemeriksaan darah. Karena kalau leukositnya tinggi sekali, otomatis perdarahannya hebat sekali. Karena banyak banget perdarahan di amandel. Makanya kadang pasien bilang amandel doang. Nggak segampang itu. Yang deg-degan yang operasi dok ya pada saat terjadi perdarahan dok ya. Oke siap dokter. Ada lagi dok selain darah lengkap tadi buat kalau demamnya dok ya. Kemudian tadi 4 pemeriksaan yang dokter anjurkan untuk amandel. Ada pemeriksaan lain lagi dok? Yang tadi kultur itu aja deh. Kultur itu kultur terutama kalau mungkin ada nggak sembuh-sembuh atau gimana dok ya? Jarang sih kan biasa iya. Kecuali kalau tonsil difteri. Benar, difteri dok ya, yang ada putih-putih. Ya, itu juga satu ya, tonsilitis difteri itu tonsil yang memang kan cepat ya, kasus yang jarang. Cuma ada yang dimana amandelnya itu putih banget. Nah, itu menular banget. Jadi kita kultur, karena nunggu kultur kan lumayan ya. Masa nunggu kultur lama, pasti nggak diobati. Jadi sembari swab nunggu kultur kita obatin dulu untuk yang tonsilitis difteri dok ya. Iya. Yang lain jarang sih karena kan. Iya dok. Iya zaman era sekarang nggak bisa semua pemeriksaan dilakukan. Oke dok. Cukup pemeriksaan fisik kalau perlu dok ya. Paham dok. Oke dok. Selanjutnya dok. Setelah tadi dokter grading, dokter pemeriksaan yang lain, penata laksanaannya dok. Apakah harus selalu operasi dok? Tonsilitis kan ada 2, akut dan kronis ya. Kalau akut otomatis nggak ada namanya operasi dulu, kita obatin dulu. Nah, kalau kronis bisa dipikirkan. Terapi tonsilitis sendiri itu ada 2, medikamentosa konservatif atau operasi. Kita bisa kasih dulu antibiotik, antipiretik, analgetik, intake yang cairan yang cukup, minum yang cukup, kekebalan tubuh. Nah, kalau misalnya sudah sering pengobatannya adekuat, tanpa operasi, tapi udah berulang terus tanpa pengobatan yang adekuat, kita sarankan untuk operasi pasiennya. Tapi ada indikasi-indikasi tertentu yang untuk operasi, nggak langsung juga. Apa aja itu dok indikasi operasinya dok? Banyak nih kayaknya indikasi operasinya dok. Iya, kadang-kadang pasien itu kan dok, nggak mau dok operasi dok. Ada juga pasien datang dok, saya mau operasi dok, sudah pasrah ya. Ya, itu pasien yang udah tahu, dia udah berulang kali berobat, jadi datang. Indikasinya itu ada akibat obstruksi, 1, bisa infeksi atau keganasan, 3. Gimana obstruksi? Misalnya pasiennya sudah terganggu tidurnya, atau obstruktif sleep apnea
ausas ya, itu ngolok banget tidurnya, atau enggak tidur sudah mengganjal sekali karena obstruksinya itu. Sumbatannya dok ya? Iya, sumbatannya itu. Karena kan mempengaruhi semuanya lagi kan. Kemudian kalau infeksi ya karena tonsilitis tadi, kalau sudah rekuren, kronis, nah habis itu serangannya dia lebih dari 3 kali dalam setahun atau 4 kali, berulang itu terus. Jadi dia, dok akhirnya dia mau. Nah karena kalau nggak semua yang bengkak-bengkak hipertrofi tonsil langsung diangkat. Karena kan kalau tonsilitis kronis itu kelihatan bentuknya. Kalau yang baru-baru itu dia licin. Nah, kalau sudah yang kronis itu dia sudah benjol-benjol, kripte melebar istilahnya. Itu sudah jaringan ikat yang nggak bagus. Nah, itu nggak ada fungsinya lagi. Makanya lebih baik diangkat. Nah, kalau keganasan, kenapa harus diangkat? Iya. Kalau tumor tonsil ya pasti diangkat. Biasanya yang saya dapat itu kalau tonsilnya itu nggak seimbang, Dokter Cila. Misalnya satunya T1, satunya T3, satunya T1, T4. Itu sebaiknya diangkat. Nanti kan ditahunya kan nanti setelah dioperasi ya. Karena sekarang itu kami diwajibkan setiap operasi tonsil juga di PA kan. Karena untuk tahu jinak atau ganasnya. Tapi memang banyak dok yang ganas gitu dok? Nggak seimbang iya, tapi kalau sekarang jarang sih. Tapi permintaan itu ya diikuti lah. Oke dok, kemudian dok, tadi kapan harus ini operasinya diapain dok? Kan banyak yang nanya nih ya, diapain dok? Lehernya dibuka kah atau gimana? Itu prosedur operasi amandel itu gimana dok? Iya. Habis itu, nah operasi amandel sendiri itu namanya tonsilektomi ya. Kan pokoknya tindakan tomi-tomi itu ya. Tindakan tomi-tomi, peradangan itis-itis. Ya, gitu. Tonsilektomi. Habis itu operasinya gimana dok? Mesti dibuka sini ya dok. Ada memang operasi sini lah, tomi, tracheostomi. Nah, kalau amandel enggak, kita buka mulut. Nanti pasien nggak sadar ya, udah sadar ya dok, nggak bisa ya setengah aja di infusnya, dibiusnya, ya nggak bisa, ini kepala loh, gimana cara bius setengah? Dulu saya operasi ini setengah aja dok, pas saya sesar tuh biasanya bawa kuret, kan ibu-ibu kan begitu ya, saya sadar dok, iya kalau sadar itu karena di bawah, kalau atas gimana? Nggak sadar di atas, bawah sadar, gimana tuh bu? Jadi pasien akan buka mulut, jadi operasinya lewat mulut, tapi nggak segampang itu ya, karena kan ini rongga kecil. Di situ ada alat bius, di situ kita mau operasi, di situ banyak darah. Makanya nggak simple, kayak cuma luka biasa dianggap. Jangan cuma buka mulut doang. Habis itu pasca operasi juga bahaya, karena kan itu jalur makan ya. Jadi maksudnya kalau memang pasien kalau betul-betul mau operasi, saya nggak pernah maksa pasien. Saya jelaskan indikasi ini, kalau memang pasiennya mau silahkan, bukan paksaan. Tapi kecuali ya kalau sudah T4 itu gawat darurat emergency, ya saya pasti sarankan. Kalau enggak anaknya sesak tengah malam juga. Oke. Banyak juga pertanyaan ke pasien pribadi Cila dok, nanyanya itu bisa ngecil nggak sih dok? Misalnya nih dia udah T3 nih, bisa jadi kembali T2 atau T1 nggak sih dok? Kalau amandel itu sebenarnya dia cuma bisa tenang. Tenang di sini kalau kita lagi sakit ya, T3-nya itu kan merah meladang. Jadi pas lagi sakit, tapi kalau lagi nggak sakit dia tenang, tapi ukurannya segitu. Ini bukan kayak karet yang besar-besar mengecil. Karena udah apalagi kalau jaringan ikat itu ya, nggak mungkin dia mengecil lagi. Jadi itu ada pasien beli ini dok bisa mengecilkan, ada dukun sini dok bisa mengecilkan. Itu karena datang lagi, pernah saya gitu. Dia lama nggak kontrol, mau disuruh operasi nggak mau. Padahal udah T3, T4. Akhirnya pergi ke pintar lah. Iya dok. Akhirnya lama, bilangnya sempat kecil, tapi pas datang sama saya tetap segitu dok ya. Mungkin radangnya yang berkurang, tapi ukurannya tetap segitu. Ya, dok, benar. Oke, kita lanjut tadi operasinya dok. Jadi tadi bukan di leher ya dok ya, tapi dibuka mulutnya, kemudian amandelnya tadi digunting dok ya? Iya, pakai teknik ya. Oke. Ada teknik macam-macam. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa itu bukan. Pokoknya dok ya, pasien ini aneh-aneh dok. Dia kadang bilang dikerok lah, inilah. Intinya sih kalau saya jelaskannya ya akan dipotong bu. Nanti dari dokter THT-nya yang akan motong. Apakah nanti dok saya nggak bisa ngomong dok? Apakah nanti saya gini-gini pendarahannya gimana? Banyak pertanyaan itu gimana dok? Untuk menyikapi pertanyaan seperti itu dok. Kalau amandel itu memang dipotong di situ ya, pakai ada teknik operasi ya. Kalau kuret juga ada, kami jelaskan. Kuret itu kan kayak dikeruk ya. Itu kalau misalnya tonsil adenoid atau tonsil faring yang di belakang, karena nggak mungkin kita potong, kita pasti kuret ya. Atau pakai teknik yang satunya, ada lagi teknik lain. Nah dok, kalau misalnya habis operasi itu nanti suara saya gimana? Ini amandel di atas.
laring tuh di bawah. Jadi kadang-kadang membuat dia bikin itu ketakutan pasien aja sih. Atau enggak dia malas minum kering. Nah, banyak lendir jadinya. Sebenarnya nggak jauh banget hubungannya di situ. Aman dulu dipotong di atas itu. Kalau berdarah, iya. Kalau berdarah pasti operasi berdarah, nggak ada operasi nggak berdarah. Ini luka di sini aja berdarah. Iya. Apalagi di dalam ini Pastinya ada arteri yang besar. Iya. Cuma kalau pasca operasi berdarah itu kenapa? Pasiennya coba lihat. Makannya saya kasih tahu makan ini habis pasca operasi nggak ngikutin. Makan junk food langsung. Chicken crispy. Ada pasien saya gitu. Pas visit pertama udah kan anaknya gemuk banget ya, lapar dok dia bilang. Dia makan ayam itu langsung banyak. Kenyang tapi ya untung aja nggak berdarah hebat. Tapi memang benar disuruh makan es krim dulu nggak sih dok habis operasi? Memang benar ya? Iya, kenapa bisa? Karena kan itu es krim itu dingin, mencegah supaya pasien juga mindsetnya ngeringkan itu cepat. Habis itu supaya lebih enak karena makan lain nggak bisa. Kan kalau 1-2 hari kan ada makan apa kita harus makan dulu. Kalau es krim tuh langsung masuk. Coba langsung disuruh makan nasi yang nggak mungkin. Iya, benar. Makan. Bahkan banyak pasien juga iming-imingnya enak aja kok operasi apa habis itu boleh makan es krim sepuasnya, bener kan dok ya? Kecuali kalau pasien itu ada alergi dingin, susah itu tetap saya batasin. Kecuali kalau pasiennya nggak ada alergi dingin boleh, karena 1 gentong. Oke dok, untuk perawatan setelah opnya sendiri ada perawatan khusus nggak dok? Itu ada juga dok yang nanya, itu diperban nggak sih dok? Dijahit nggak sih dok? Itu ada lagi nggak perlu kontrol ulang setelah operasi tadi dok? Oke, kalau pasca operasi ya namanya tergantung ya kalau dijahit atau enggak ya. Kita lihat teknik kita yang pakai atau perdarahannya pas operasi gimana. Tapi nggak diperban gimana atau caranya diperban di dalam. Karena habis itu kita mau makan ya. Jadi perban yang ketelan dok ya? Itu sudah. Jadi perawatannya dari makanannya. Saat kan pasien itu kami rawat biasanya 24-48 jam pasca operasi ya. Kalau pasien itu nggak berdarah, habis itu nggak ada demam, saya bolehkan pulang. Nah selama di rumah itu 1 minggu itu jangan terlalu aktivitas di luar kalau anak-anak walaupun dewasa. Supaya jangan kena kontak dulu dengan orang banyak. Kenapa nanti kumannya nggak sembuh-sembuh? Kan ini mulutnya kebuka kan ya. Nah habis itu makannya tuh kalau 1-3 hari bubur saring. Kalau saya sarankan, karena supaya lembut lewat makanan di situ, Dokter Cila, yang takut kan perdarahan. Kemudian hari ke-3 sampai ke-7 itu boleh bubur biasa. Nanti selanjutnya 7-14 hari makan biasa tapi lunak ya. Jangan makan yang pedas, keras, panas dulu. Kenapa bisa melukai? Karena kan kita nggak pakai perban. Bayangin aja luka nih di tangan. Nggak diperban. Nggak diperban karena sesuatu berdarah lagi. Apalagi ini, itu sudah. Saya bayangkannya ngeri juga dok, habis operasi terus makan ayam yang keras itu, aduh, pasti kegesek dinding-dindingnya berdarah lagi. Yang pusing dokternya dok ya? Iya, karena kan nanti dia bisa dimasukkan ruang operasi ulang. Kita cari titik perdarahan yang luka ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, siap dok. Coba dok, kalau boleh membandingkan dok, keberhasilan pasien-pasien ini mencegah untuk operasi sama yang sudah operasi, lebih efektif yang mana dok dalam pengobatan? Kalau grade-nya sama dok, grade 3-4. Kalau grade 3-4 agak susah sudah ya, karena kan sudah jaringan nikat ya yang parut gitu ya. Kalau masih level 1-2 indikasi belumnya, saya level 2 lah, 2 masih indikasi untuk operasi belum begitu kuat, saya nggak saranin operasi dulu. Tapi kalau sudah 3-4 dan nampak dari anaknya gimana modelnya, kuat makan, suka jajan, itu agak susah. Jadi susah jaga makan. Tapi saya selalu bilang sama pasien, jaga makan dulu deh. Kalau bisa, nanti kalau memang nggak bisa kembali lagi kontrol. Biasanya kalau sudah memang nggak bisa jaga makan, belum 1 bulan sudah datang lagi. Dengan keluhan yang sama dok ya. Dan kalau misalnya nih dok, ternyata pasiennya tetap nggak mau dioperasi dok, setelah itu tetap berobat nggak mau dioperasi, itu ada dampak apa dok ke tubuh si pasien ini dok? Ya pasti kan kita kasih antibiotik terus, ya kekebalan tubuhnya kurang pasti ya, karena kasih obat-obat terus. Biasa sering capek juga sih dok. Saya perhatikan ini yang sudah saya sarankan konsul ke dokter THT nih, nggak mau, bolak-balik dikit-dikit capek, kumat, batuk pilek, demam. Ya itu makanya memang harus dari gradingnya tadi dok kan dinilai. Makanya badannya suka Malaysia juga kan. Benar. Terus gampang, maksudnya susah untuk bertambah berat badan biasanya dok ya? Kan pasti malas makan. Sejauh itu dok ya. Oke dok, untuk
pencegahannya nih dok, untuk pencegahan dari radang amandel ada apa aja nih dokter? Ini yang sudah kena atau yang belum ya? Yang belum kena. Ya kita kan hidup sehat ya, cukup air putih, olahraga, hindari makan makanan yang iritatif seperti es krim sama yang berminyak. Bolehlah sekali-sekali, karena semua zaman sekarang mah susah ya dapat makanan sehat. Yang penting seimbang aja sih, minum air putih yang dibanyakin, sama olahraga ya jangan lupa. Kalau sesudah amandel, kalau sudah terdiagnosis kena radang amandel, apa yang harus dilakukan biar nggak makin gede dan biar nggak dioperasi dok? Kalau sudah level 2, kita harus betul-betul menghindari ya, kalau nggak mau ke level 3 ya. Nah, kalau sudah level 3 mau ke 4 harus betul-betul menghindari, beda kalau kita belum kena. Kita masih boleh sekali-sekali. Tapi kalau sudah level atas, ya harus betul-betul menghindari itu makanan. Bukan lagi dijaga dok ya, betul-betul dihindari, biar kalau kamu mau operasi ya itu syaratnya harus menghindari. Kayak pasien cilakan, nggak mau operasi, datang lagi. Betul. Iya. Oke, siap dokter Selvi. Oke, pembahasannya menarik dok, tapi saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hits. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Selvi Sira, spesialis THT BKL dalam bahasan tema waspadai radang amandel. Oke, Dr. Selvi, tadi kita udah panjang lebar bahas dari definisi sampai tadi operasinya, Dok ya. Pada sesi kali ini Cila izin meminta konfirmasi kepada Dr. Selvi terkait mitos atau fakta dari pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan, Dok. Entah itu dari netizen atau dari kabar-kabar yang beredar di sekitar Cila, Dok. Oke, Dok? Kita akan bahas dalam sesi mitos atau fakta. Oke, dokter, di situ ada properti, boleh dijawab. Oke. Mitos dan fakta. Oke, nanti setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan itu fakta atau mitos. Nanti dokter jelaskan sedikit alasannya. Oke, siap dokter Selvi? Siap. Oke. Pernyataan pertama, minum es menyebabkan amandel membesar. Mitos atau fakta, dok?
Fakta sih. Fakta. Kenapa dok? Bisa kan es itu merupakan zat yang bikin iritatif ya. Es jadi sehingga kalau sudah iritatif bisa mempercepat kuman masuk ke dalam tubuh. Apalagi kalau es krim kan manis ya. Kalau manis itu merupakan media yang bagus untuk kuman tumbuh. Oke, siap dok. Bahkan tapi ada beberapa yang bilang kalau es-es yang jajan-jajan di pinggir nggak boleh. Tapi kalau es-es yang bermerek-merek di supermarket boleh. Salah yang dari supermarket nggak ada gulanya. Siapa tahu gulanya terukur gitu dok. Ternyata nggak dok ya. Semua jenis es itu bisa membuat amandelnya membesar dok ya. Iya. Oke, siap dokter Selvi. Pernyataan kedua dok. Gejala radang amandel hanya sakit tenggorokan. Mitos atau fakta dok? Di mitos ya. Ya, mitos. Kenapa tuh mitosnya dok? Karena kan radang amandel itu banyak-banyak seperti yang saya jelaskan tadi. Sakit menelan, nyeri tenggorokan, demam, badan lemah, sampai sakit telinga, itu. Jadi bukan hanya itu gejalanya. Bisa jadi nyeri tenggorokannya mungkin ada yang keselak di dalam situ dok ya. Oke, bukan karena selalu amandel dok ya. Iya. Oke, siap dokter Selvi. Pernyataan ketiga. Amandel membesar harus selalu dioperasi. Mitos atau fakta dok? Mitos lah. Mitos lah. Kenapa tuh dok? Kan seperti saya jelaskan tadi ya, semua hipertrofi tonsil atau amandel yang membesar tidak semua langsung dioperasi, tapi konservatif medikamentosa dulu. Jika tidak adekuat, tidak ada perubahan, baru dioperasi. Semuanya kita coba dengan obat dulu. Oke, tadi apa aja dok indikasi operasinya dok? Yang tadi yang ada indikasi obstruksi, jika terjadi OSAS, obstruksi sleep apnea, kemudian bisa rasa mengganjal, nyeri tenggorokan. Habis itu infeksi, jika tonsilnya berulang nih, lebih dari 3 kali dalam setahun, sudah pengobatan adekuat, atau enggak ada abses peritonsiler, habis itu atau ada tonsil yang membatu, yang kayak ada batu tuh di dalam tonsilnya. Kenapa bisa? Karena ada makanan tertumpuk di lubang-lubang itu, jadi batu. Ataupun selain infeksi keganasan, keganasan itu yang indikasi operasi dok ya. Oke, seperti nggak semuanya dok ya. Harus terapi medikamentosa dulu. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya. Radang amandel tidak menular, mitos atau fakta dok? Mitos. Radang amandel itu kan sama kayak flu biasa ya. Berarti menular dok ya? Iya, menular. Karena kalau kita nggak jaga kekebalan tubuh kita, misalnya kita di tempat yang tempat rame ya, kalau kita batuk sebaiknya kita pakai tisu supaya nggak nular. Atau enggak kalau kita nih yang nggak sehat pakai masker. Karena dia akan melalui batuk tersebut. Oke, berarti nggak boleh juga ganti-gantian minum sama piring dok ya saat amandel? Iya, walaupun amandel juga sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Untuk perilaku hidup bersih sehat dok ya, pakai piring-piring sendiri dok ya. Oke, siap dok. Berarti radang amandel itu menular ya. Oke. Selanjutnya, amandel yang terinfeksi hanya menyebabkan radang tenggorokan, mitos atau fakta dok? Enggak, kalau mitos hanya mitos dok ya. Kenapa tuh dok? Emang radang amandel bisa bikin apa aja dok? Kan radang amandel seperti saya tadi bisa bikin demam, batuk, pilek, sakit telinga, sampai pembesaran kelenjar. Jadi bukan itu aja keluhannya. Pasien tuh kadang-kadang juga keluhannya tuh dok, ini amandel saya sakit sering banget menelan, tapi ada sakit ini. Banyak sakit yang lain. Iya, nggak mungkin satu aja keluhannya. Makanya kadang mungkin banyak pemirsa sehat TVRI di rumah yang nggak tahu dok, kalau ternyata satu saluran. Jadi apapun yang dirasakan di telinga, di hidung, di tenggorokan itu pasti akan nyambung dok ya. Ada gejala side efeknya lah. Entah itu berdenging mungkin, padahal lagi pilek. Itu bisa dok ya. Kadang-kadang pasien datang tuh keluhannya bukan menyeri tenggorokan ya. Kadang-kadang dok, telinga saya sakit. Pas saya lihat, ada ingus nih di telinganya. Saya cek, ini ada amandel. Iya dok, ada amandel. Iya, inilah menyebabkan awalnya. Oke, siap dokter Selvi. Berarti memang mitos dok ya, ternyata bisa sampai ke telinga tadi, bisa sampai juga ke hidung mungkin dok ya. Salah satu saluran. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Operasi amandel bisa menurunkan kecerdasan. Nah ini juga banyak sih yang tanya dok. Mitos atau fakta dok? Gini, kan mitos atau fakta dulu dok? Mitos atau fakta? Operasi amandel menurunkan kecerdasan. Berarti mitos ya dok ya? Kenapa tuh dok? Karena gini, kan operasi amandel itu kan amandel udah infeksi ya. Nah kalau misalnya dia
nggak dioperasi malah mengganggu karena ada di dalam tubuh kita. Kan gini, amandel itu salah satu kekebalan tubuh. Sebenarnya bukan. Misalnya ada 10 nih kekebalan tubuh. Ini amandel salah satunya ya. Nah, ini udah rusak. Kalau ini ada terus di dalam sini, dia akan mengganggu yang lain. Bisa sampai berat badan tidak bisa naik, suka sakit-sakitan. Itu malah bikin anaknya suka terganggu kecerdasannya. Kalau amandel ini nggak diangkat. Tetapi kalau sudah satu ini diangkat tuh, pasien nanya, kan kekebalan tubuh yang lain gimana dok? Masih ada yang lain. Satu ini udah dibuang karena udah nggak fungsi. Malah lebih bagus, tidak akan mengganggu yang lain. Jadi malah sebaliknya, kalau dia nggak suka, nggak dioperasi atau nggak diobatin, dia akan mengganggu kekebalan tubuh yang lain, akan mengganggu juga kecerdasannya. Iya, karena sering bolos sekolah biasanya dok, sering izin. Oke dok, berarti bukan operasinya dok yang bikin nurun kecerdasan, tapi ya justru kalau nggak dioperasi, izin berat badan turun. Itu yang menyebabkan makan. Iya. Oke, siap dokter Selvi. Lupa mana Selanjutnya dok, radang amandel tidak bisa kambuh, mitos atau fakta dok? Mitos lah, tidak bisa kambuh. Oke, kenapa dok? Karena ada amandel, kalau sudah punya amandel tadi kan berarti ada resiko ya infeksi di amandelnya. Nah kalau memang misalnya nih sudah dikasih obat, tidak jaga makan, lagi kumat lagi. Apalagi kalau sudah amandelnya level 3 itu sudah saya wanti-wanti, tidak boleh makan, bukan menjaga bukan menjaga lagi, tidak boleh. Karena kalau salah makan akan datang lagi tuh pasien, karena belum sebulan datang lagi. Karena tadi kan teriritasi lagi ya, sudah jelas amandel sudah infeksi. Nah kalau sudah sampai lebih dari, karena tiap bulan datang itu sudah diindikasikan untuk diangkat. Soalnya susah dok kalau anak-anak mau kita pakai jurus apa, kalau anak saya nggak tega juga sih dok. Itu sudah. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, amandel hanya terjadi pada anak-anak, mitos atau fakta dok? Tidak, mitos. Karena sebenarnya amandel itu bisa terjadi sama semua usia ya. Cuma yang paling sering anak-anak, seperti saya jelaskan tadi, karena anak-anak itu dia bisa menjaga kebersihan dirinya, ya. Habis itu sembarang jajan. Kalau kita dewasa kan sudah bisa mengatur ya. Walaupun ada juga sih yang masih mucil. Betul. Cuma enggak ada. Pasien saya juga banyak yang dewasa. Karena mungkin sudah baru siap. Baru siap mau operasi ya dok ya. Dia sudah mengganggu sekali. Paling tua usia berapa dok yang berkunjung buat minta operasi dok? Ada sih sampai 40. 40? Karena sudah level 3, 3 dan 4. Dan mengganggu dok ya. Iya, karena banyak juga pemirsa yang mungkin taunya sesudah anak-anak setelah itu ya aman aja. Ternyata yang 40 pernah. Itu adenoid, tonsila paring yang di belakang hidung itu. Itu biasanya hilang usia 15 tahunan. Kalau amandel enggak. Enggak dok ya. Iya. Oke. Siap dokter. Kemudian dok, komplikasi bisa menjadi serius jika radang amandel tidak diobatin, mitos atau fakta dok? Fakta. Apa aja dok komplikasi seriusnya? Kok serem jadi dok? Iya, satu yang simpel tadi, ke telinga dulu, otitis media efusi, karena dia batuk pilek terus, ingus sampai ke telinga. Ada namanya tuberous stasius yang menghubungkan belakang hidung ke telinga, itu masuklah ingus ke telinga. Nah pasien itu kadang-kadang sudah sembuh batuk pileknya, datang ke saya konsul, kok sekarang telinga sakit, ternyata ke telinga ingusnya jalan, nggak keluar lewat hidung, nggak keluar lewat mulut. Nah itu komplikasi pertama, karena kalau nggak segera diobati, gendang telinga bisa pecah. Oh my god. Iya, satu. Habis itu yang kedua bisa abses peritonsiler. Abses peritonsil itu infeksi yang segera, yang betul-betul amandelnya tuh bengkak. Jadi itu yang biasa kita kerjakan emergency. Karena kalau pecah tiba-tiba nih di rumah tidur pecah, nanahnya itu masuk ke tenggorokan, bahaya. Itu yang paling sering. Abses macam-macam, abses parafaring namanya, abses di belakang itu. Karena kan dekat semua ya, dia akan menular cepat banget dan baik. Jadi itu yang ditakutkan, abses-abses itu, karena ini jalan nafas. Karena kalau absesnya pecah, kena jalan nafas, apa yang terjadi? Iya, bisa sumbatan dong. Iya, sumbatan apa yang terjadi? Nah, itu komplikasi terbang. Wah, ternyata sejauh itu dok ya. Iya, tapi ada juga misalnya komplikasi kayak jadi batu tadi. Nah, batu itu, keras banget itu di situnya kelihatan. Bukan jadi kuping dok, kayak nggak ada batu. Itu serumen. Iya, batu tonsil namanya. Di tonsil juga bisa dok ya. Akibat tadi yang numpuk-numpuk. Wah, iya. Itu operasi wajib. Iya, wajib. Nah, apalagi kalau misalnya ada tonsil yang misalnya sudah lama ya, level 3 itu yang kriptonya melebar, bolong-bolong itu lebih resiko datang dengan suka ketelan tusuk tulang. Iya, makan ikan, dok, saya ketelan ketusuk nih. Jadi tuh ikannya tuh masuk di celah-celah tonsil itu, tulang-tulangnya tuh. Aduh. Itu kan sakit banget. Sakit, aduh.
Oke, siap dokter. Ini pernyataan yang terakhir dok. Ukuran amandel yang membesar bisa mengecil sendiri, mitos atau fakta dok? Itu mitos. Oke, mitos dok ya. Kenapa dok? Karena kan amandel seperti saya bilang nggak bisa mengecil, tapi bisa tenang. Jadi misalnya dia lagi sakit nih, level 3 nih, tonsil T3, dia merah meladang 3. Tapi kalau udah minum obat tenang, tapi T3 tapi nggak hiporemis lagi. Nah, kalau dia bukan seperti karet yang bisa bengkak kecil, karena sudah jaringan ikat. Dia cuma bisa tenang, nggak mengecil. Berarti ukurannya tetap, tapi radangnya yang terobati dok ya. Oke, siap dokter Selvi. Ini pernyataannya sudah habis dok. Udah terasa banget ya ngomong sama dokter Selvi udah 1 jam nih. Oke, siap dok. Ini Cila berikan kesempatan kepada dokter Selvi untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita pagi ini, waspadai radang amandel. Silahkan dok. Amandel ini sendiri bisa terjadi pada semua usia ya. Jadi jangan menganggap amandel cuma pada anak-anak. Cuma resikonya lebih tinggi pada anak-anak. Untuk menghindari terjadinya radang amandel, kita asupan air putih yang bagus, olahraga yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Hindari makan yang seperti merangsang seperti makanan instan, berminyak, dan es krim. Es krim yang paling sering karena mengandung gula yang tinggi dan dapat mengiritasi amandel sehingga akan terjadi tonsilitis. Semoga bermanfaat bagi semua. Oke, siap dokter Selvi. Ini misalnya ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke dokter Selvi. Dokter Selvi prakteknya di mana aja dok? Iya, saya pegawai rumah sakit Muiz di Seberang. Pagi, sore saya di Hermina, rumah sakit Hermina. Malam saya di klinik Kapotik Kimia Farmantasari. Oke, wah 24 jam enggak juga. Oke. Bisa menemui dokter Selvi di 3 tempat itu. Oke, dokter Selvi, terima kasih banyak atas waktunya dokter. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, untuk tema kita terkait waspada radang amandel cukup sekian. Pesan sehat dokter Cila kali ini adalah tips menjaga kesehatan amandel, jaga kebersihan gigi dan mulut dengan rutin gosok gigi, terapkan gaya hidup sehat seperti istirahat cukup, konsumsi air putih yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, hindari konsumsi makanan atau minuman yang mengiritasi seperti es krim, banyak minyak, banyak micin, dan terlalu pedas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita jumpa lagi di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.